Thank you untuk CLCC ya, keluarga besar CLCC. Saya diundang untuk melayani, saya banyak dilayanin ya. Saya merasa ada banyak berkat yang saya bisa rasakan ketika saya hadir di tengah-tengah saudara. Dan saya melihat ada banyak value yang indah yang sedang dikerjakan dalam komunitas ini, jadi bagian dari komunitas ini. So, saya mengajak kita untuk apresiasi banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah komunitas kita. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan juga bilang sama kiri kanan, itu semua menjadi indah karena kamu juga ada di sini. Bilang sama kiri kanan. Itu semua jadi indah karena kamu ada di sini. Asik ya. Saya tadi udah diperkenalkan panjang dan lebar, kurang tinggi dan dalam, tapi saya kira tinggi dan dalam itu kapan-kapan saja. Tapi sekali lagi nama saya Andre Tunggal dan senang bisa jadi bagian dan melayani bersama-sama. Dan saya tadi sangat melihat begitu banyak penekanan-penekanan yang selalu ngomongin tentang mission ya, God's mission dan sebagainya. Jadi hari ini kalau saudara membutuhkan semacam kayak guidance, apa sih yang akan kita bicarakan? Jadi judulnya, saya udah tanya ChatGPT. Jadi judul yang keren untuk bisa dibawakan adalah Living the Incarnation, dan itu adalah our mission. Saya mengajak kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita meminta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami semua yang datang di sini, kami merindukan agar kedatangan kami, partisipasi kami dalam Sunday service ini bukan hanya sekadar jadi rutinitas di hari Minggu. Tapi kami datang dengan sebuah kerinduan agar hati, pikiran, dan jiwa kami diisi lagi oleh firman Tuhan. Diisi kembali oleh anggur yang baru. Diisi kembali Tuhan oleh kebenaran yang mentransformasi hati kami. Kebenaran yang kemudian memukau pikiran kami, menyadarkan kami bahwa kemanakah kami harus mencari kebenaran selain di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu biar kebenaran-Mu hari ini benar-benar hadir dalam hidup kami. Mengubahkan pikiran kami, hati kami. Sehingga kami kemudian diubahkan menghidupi kebenaran itu. Dan hidup kami menjadi indah, hidup kami menjadi worth to live. Sesuatu yang layak untuk dihidupi. Karena kami punya misi. Kami punya hidup, kami punya tujuan, kami punya pengharapan, kami punya kasih di dalam Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Saya itu, kalau saudara buka YouTube saya dikenal banyak membahas tentang yang namanya kekristenan ketika berjumpa dengan isu-isu kontroversial. Isu-isu yang banyak orang sebenarnya hari ini sadar tidak sadar kita tuh selalu dipertanyakan imannya. That's why mungkin sebagian dari saudara yang sudah kenal saya mengerti bahwa yang saya lakukan adalah apologetika. Tapi saya tidak akan jelaskan apa itu apologetika. Simpelnya adalah apologetika itu memberikan pertanggungjawaban tentang pertanyaan, kesangsian atau kebingungan orang tentang kekristenan. Kenapa saya melakukan itu? Karena itu bagian dari perjalanan saya. Saya ingat waktu saya kecil, waktu saya SMP, saya bertanya kepada guru saya yang adalah seorang pendeta waktu itu. Saya besar anyway dalam tradisi kekristenan yang sangat kuat. Waktu Natal saya sudah pernah jadi orang Majus, saya pernah jadi gembala, saya pernah jadi Yusuf, cuma gak pernah jadi Maria dan gak pernah jadi bayi Yesus ya. Jadi saya sejak kecil familiar dengan kekristenan. Tapi saya boleh bilang bahwa saya tidak ngerti kekristenan. Pertanyaan saya kepada guru saya waktu SMP adalah, kalau Tuhan tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan biarin manusia jatuh dalam dosa? Dan pertanyaan itu tidak pernah dijawab. Dan saya diancam bahwa saya bakal jadi ateis. Dan sebenarnya benar, saya jadi ateis. Karena itulah dalam perjalanan hidup saya merasa bahwa ketika Tuhan kembali menjamah hidup saya dengan kebenaran firman Tuhan, saya jadi begitu amazed bahwa ternyata selama ini saya tidak tahu apa itu kekristenan. Termasuk salah satu isu yang paling banyak dibahas itu adalah Trinitas. Saya ingat 2 minggu yang lalu saya sedang seminar di satu tempat di Jakarta, di daerah Serpong. Lalu kemudian seminar yang saya bawakan adalah isu tentang Trinitas. Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya yakin saudara semua tahu bahwa kekristenan menyembah Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhannya orang Kristen ada berapa? Ya, kita tidak bahas isu itu ya.
Kita tidak bahas sesi itu. Tapi kemudian ada seorang peserta yang kemudian ngomong sama saya begini. Pastor, berikan saya saran. Karena saya bekerja di lingkungan yang sangat plural. Dengan lingkungan orang yang beragama lain. Lalu kemudian mereka sering mempertanyakan kepada saya, kamu itu sebenarnya nyembah Tuhan yang mana sih? Kamu tuh sebenarnya nyembah Tuhan berapa sih? Gitu. Karena agama mereka adalah agama yang benar-benar strictly monotheis. Jadi menyembah cuma satu Tuhan, tiada Tuhan yang lain selain and so on and so on. Jadi saya tuh sering kali bingung Pastor, meskipun saya dengerin ini saya bilang iya masuk akal banget. Tapi boleh gak kasih saya penjelasan yang gampang banget daripada saya jelasin 1 jam kayak Pastor jelasin gitu. Boleh gak kasih saya tips gimana cara jelasin Trinitas yang baik, gampang, mudah kepada teman saya. Dan saya percaya bahwa saudara juga suatu saat mungkin akan diperhadapkan dengan pertanyaan itu, iya gak? Mungkin tidak harus pada teman yang non-Kristen, tetapi juga bisa jadi pada anak saudara. Iya kan? Pulang-pulang habis belajar agama terus datang, Mi, Trinitas tuh apaan sih? Gimana sih? Kita jadinya nyembah yang mana sih? Nah, saudara itu adalah hal yang, once again, makanya saya bilang, kalau kekristenan kita ritual, kita tuh sebenarnya akan kehilangan pengertian-pengertian itu. Nah, pertanyaan itu kemudian datang sama saya, gimana cara jelasin yang gampang? Saya bilang begini, dalam perjalanan pelayanan saya, akhirnya saya paham. Kepada orang non-Kristen, jangan langsung tergoda menjawab definisi dari Trinitas. Tapi bawalah mereka untuk mengerti, menerima dulu sebuah ide, bahwa Tuhan menjadi manusia. Masuklah melalui pribadi Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus itu bagi orang Kristen adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dari ide itu. Terus dia agak bingung, loh maksudnya apa? Begini, saya jelasin pelan-pelan. Kenapa sih Tuhan itu harus menjelma jadi manusia? Nah, saya minta saudara coba bertanya sama kiri kanan. Beneran ini tanya ya. Menurut kamu kenapa Tuhan harus jadi manusia? Silakan, ayo tanya. Kasih jawabannya. Soalnya jangan bengong liatin saya. Ayo tanya beneran di samping kiri kanan. Bener. Ayo tanya. Agak aneh ya. Gak apa-apa, tanya aja. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Dan tolong proaktiflah kasih jawabannya. Ya, silakan. Oke, saya tentu tidak punya waktu untuk turun ke bawah, nanya saudara satu-satu ya. Tapi saya tebak-tebak. Berapa banyak dari saudara yang mendengarkan jawabannya adalah karena dia datang untuk menebus dosa kita. Berapa banyak? Gak ada. Oh ada di sebelah sini beberapa ya. Sisanya kenapa? Saat teduh semua ya saudara-saudara. Mencari jawaban daripada Tuhan ya. Dan saya sangat yakin bahwa 99,99% akan menjawab bahwa Tuhan menjadi manusia karena dia datang untuk menebus dosa kita. Amin. Kalau saudara menjelaskan itu bagi orang Kristen akan karena memang diajarin begitu. Tapi kalau saudara menjelaskannya kepada orang yang berlainan iman dengan kekristenan, mereka akan bilang, ya itu yang lu imanin. Itu yang lu imanin, tapi bagi gue gak masuk akal. Anyway, kita gak bahas soal penebusan. Karena itu adalah topik yang lain lagi, karena menurut saya itu hal yang menarik sekali kalau kita mengerti kenapa penebusan. Kenapa Tuhan gak ngampunin dosa kayak dosamu diampuni, selesai. Bisa gak? Bisa. Kenapa Tuhan main drama dengan naik ke kayu salib? Kita bahas kapan-kapan. Bahas dong Pastor, lihat YouTube saya. Oke. Saudara gak dengar ya tadi? Bahas dong Pastor, saya bilang lihat YouTube saya gitu. Promosi maksudnya. Ya ketawanya dikit banget ya. Bercanda. Kita balik ke sini. Kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Ide ini adalah ide yang seharusnya kita jelasin kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang yang belum paham. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Tuhan penting menjadi manusia karena kita tidak mampu menemukan Tuhan. Coba kita pikir pertanyaan ini. Bisakah manusia menemukan Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Buktinya agama-agama lain itu punya Tuhannya sendiri.
Iya, itulah yang selama ini kita amati. Ada orang yang bertanya, kenapa ada banyak agama? Karena itu upaya manusia menemukan Tuhan. Tapi boleh nggak? Saudara coba dengarkan penjelasan dari seorang filsuf namanya John Hicks. John Hicks ini mengemukakan sebuah teori bahwa Tuhan itu seperti seekor gajah yang sedang diraba oleh orang-orang buta. Orang-orang buta itu berusaha untuk meraba gajah dan mendefinisikan gajah itu apa. Orang buta yang pertama itu meraba belalai yang gajah, lalu kemudian dia bilang gajah itu bro, sama-sama buta nih semua nih. Bro, gajah itu seperti selang pemadam kebakaran. Gede, panjang, elastis. Orang buta kedua bilang begini, sotoy lu jadi orang. Gajah itu seperti dinding gede, cuman soft touch aja. Asik gitu kan ya. Kayak interiornya mobil Cina zaman now gitu kan ya. Lalu kemudian yang ketiga bilang, lu fix sotoy. Gajah itu seperti ekor gajah. Seperti tali. Kecil, begini, begitu ya. Ya sudah begitulah. Lalu 3 orang itu berantem dalam mendefinisikan gajah. Saudara yang melihat orang-orang buta yang sedang berantem gara-gara definisi tentang gajah yang mereka raba. Saudara bilang apa? Saudara bilang apa? Gak bilang apa-apa ya. Nah, saudara diam seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan ya saudara ya. Saudara bilang apa? Saudara kan ketawa. Saudara bilang ya elah orang buta so-soan mendefinisikan gajah. Saudara lihat ide ini adalah ide yang dipercayai oleh anak-anak kita hari ini. Saudara pergi ke luar negeri orang akan bilang begini, nah ininya kenyataannya. Saudara sadar gak bahwa hari ini kita berhadapan dengan isu-isu seperti ini dan kita gak bisa kasih jawab. Saya percaya apa yang dikatakan John Hicks tidak 100% benar. Tetapi ada yang benar. Yang benar adalah saya sepakat bahwa ketika agama yang adalah usaha manusia mencari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat terbatas. Karena manusia terbatas dalam mengenal Tuhan. Setuju? Ada seorang manusia yang lewat pohon besar, dia bilang permisi. Dan dia bilang apa? Karena saya permisi kepada pohon ini, buktinya sepanjang hari saya gak kena celaka. Jadi Tuhan saya adalah pohon. Saudara setuju dengan Tuhan itu pohon? Wah, yang gak apa-apa dong pastor, kan menghargai iman orang. Iya, kita hargain aja. Buktinya adalah kita gak bawa pisau lalu bilang, lu tobat gak tuh? Kan gak gitu kan? Kita oke aja silakan. Tapi apakah you will buy that idea? Bahwa Tuhan itu adalah pohon ini. Ada orang yang menjadikan galon sebagai Tuhan, sembah galon misalnya. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu nyata melalui galon. Saudara, memang kedengarannya konyol. Tetapi maksud saya adalah semakin kita mencoba mendefinisikan Tuhan. Saudara harus menerima kenyataan bahwa kita akan sangat terbatas dalam memahami Tuhan. Iya enggak? Ibaratnya kalau dalam ruangan ini misalnya ada nyamuk yang datang dan ketemu saudara, nyamuk itu paham gak siapa saudara? Bisa paham gak? Gak bisa paham. Yang dia paham saudara adalah seonggok daging yang punya darah, yang dia isap supaya dia kenyang, betul gak? Itu aja yang dia paham. Dia tidak pernah paham, misalnya saya pakai contoh misalnya, Pastor Jimmy. Dia tidak mengenal Pastor Jimmy sebagai Pastor Jimmy. Yang dia kenal adalah ini adalah manusia yang darahnya enak buat saya isap. Bahkan saya sanksi, dia mengerti bahwa darah itu enak. Bahkan saya sanksi dia punya pengertian darah itu apa. Karena apa? Karena nyamuk, ada otaknya enggak ya? Ada enggak? Ada di sini guru biologi atau dosen biologi. Nyamuk ada otaknya enggak? Kalaupun ada, upil. Bahkan tidak sampai seupil kita. Dia tidak akan bisa memahami manusia. Setuju? Bagaimana jika analogi ini saya arahkan bahwa manusia bisakah memahami Tuhan yang maha kuasa, maha luar biasa, maha pengetahuan dan sebagainya? Bisa enggak kita? Enggak akan bisa. Itulah hal yang harus kita akui. Bahwa kita tidak akan mampu bisa kenal Tuhan. Termaksud kita bilang Tuhan pokoknya satu. Sebatas itu aja yang bisa kita bilang. Siapakah dia? You will not. Kamu gak akan bisa ketemu dan mengenal siapa dia. Kalau saudara masih bingung, saya gambarkan gini aja. Contoh, misalnya saudara pergi ke pedalaman Papua sana. Saya angkat Papua karena saya angkat ini sebagai sebuah realita, tidak untuk mengatakan mereka sebagai yang terbelakang atau apa, sama sekali tidak.
Saya pernah ngajar di Sentani, waktu saya ngajar di Sentani, lalu saya ketemu dengan siswa. Siswa itu bilang, Pak Pendeta, Pak Guru kapan-kapan saya undang ya khotbah di kampung saya. Saya bilang, oh boleh kalau ada waktu saya bisa. Kampung di mana saya tanya. Oh saya kampung ada di pegunungan Wamena sana. Oh bagaimana ke cara sampai sana? Pace. Jadi kalau Papua itu panggilnya Pace, Mas Pace. Nah begitu saudara ya. Bagaimana saya sampai sana Pace? Dia bilang, Pak Pendeta nanti mesti naik pesawat capung. Pesawat capung jangan bayangin capung saudara ya. Pesawat baling-baling itu loh yang tek. Pak Pendeta mesti naik pesawat capung. Pak Pendeta sampai di tempat mendarat di sana. Lalu Pak Pendeta mesti jalan 3 hari. Jalan kaki baru sampai di saya punya kampung. Saya dengar itu saya tersentuh loh. Tapi anyway, itulah realita. Dengan kampung yang jarak jalan kaki 3 hari, ada listrik tidak? Hampir kita bisa bilang 100% gak ada listrik. Berarti mereka tidak pernah kenal kulkas. Mereka tidak pernah kenal es. Betul? Ada krim? Ada krim? Tidak ada krim. Mereka tidak pernah tahu es, mereka tidak pernah tahu krim. Sekarang saya tanya, kalau ada Pace Papua tanya kepada saudara, jelaskan dulu es krim itu apa? Saudara jawab apa? Ada yang bisa menjawab? Ada? Coba berikan saya definisinya. Apa itu es? Es krim. Siapa namanya? Yes, ya kamu, siapa lagi? Win. Win, jelasinnya gimana Win? Nggak tahu. Jangan nyerah dulu dong, please. Saudara pasrah banget jadi orang. Ada nggak yang mau usaha jelasin? Gimana Pak? Gimana jelasinnya Bu? Susu yang manis dingin. Pikiran mereka adalah susunya itu saya nggak tahu susu ada susu sapi nggak, tapi babi ada. Susu babi, pikiran mereka susu babi ditaruh di tempurung kelapa, dikasih gula, taruh di depan rumah. Besok pagi dingin. Apakah itu es krim? Bisa saudara menjelaskan es krim? Bagaimana cara terbaik saudara untuk mereka tahu es krim itu apa? Saudara bawa, saudara kasih. Ini loh es krim, nih makan. Betul nggak? Bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan? Bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan? Tidak bisa saudara usaha menjelaskan pakai kata-kata, saudara pakai filsafat tingkat tinggi, rumus matematika, fisika dan sebagainya. Pakai rumus kripto, saudara nggak bisa jelasin. Saudara cuma bisa menemukan Tuhan kalau Tuhan yang datang kepada saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Disitulah kita bisa memahami keunikan kekristenan di luar semua agama. Saya bilang tadi di awal, saya setuju dengan John Hicks. Dalam definisi tertentu. Dalam sebuah kesadaran bahwa manusia seperti orang buta. Agama-agama pun seperti orang buta. Ketika mereka berusaha untuk menjelaskan siapa Tuhan. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa menjelaskan siapa Tuhan secara seutuhnya. Kecuali Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Kecuali Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Dan saya kasih tahu. Tidak ada di luar itu kekristenan yang memberikan jawabannya. Sudah bisa menemukan gak bahwa narasi tentang penebusan? Yes it is. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita? Oh saya imani. Iya benar demikian. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara. Bahwa Tuhan perlu datang kepada kita karena kita tidak mampu berjumpa Tuhan. Dan itulah satu hal yang harus saudara jelaskan. Dan itulah sebabnya kenapa saya bilang kepada teman ini. Kalau you mau jelasin Tritunggal, orang yang you mau jelasin itu, mesti terima dulu ide bahwa ada Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau dia udah bisa menerima ide itu masuk akal buat dia, memahami Trinitas, gampang. Bahwa ada Tuhan yang transenden, ada Tuhan yang tidak bisa kita temu, yang kita panggil dia Bapa itu loh. Yang kemudian itu pun Yesus baru bilang, Bapa. Baru kita bisa panggil dia Bapa. Dan kita menemukan, makanya kenapa Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh indah luar biasa saudara.
Sampai akhirnya saudara menemukan, ya mau di mana lagi lu cari kebenaran? Mau di mana lagi lu cari Tuhan? Semuanya meraba-raba siapa Tuhan. Tapi cuman kekristenan atau di dalam Yesus Kristus engkau menemukan Tuhan. Nah, Tuhan yang menjelma jadi manusia itu yang di dalam bahasa teologinya disebut inkarnasi. Apa sih inkarnasi? Jangan bayangin nasi babi, jangan bayangin nasi campur saudara. Jangan bayangin nasi karedok. Ada gak nasi karedok? Kagak ada ya. Ya whatsoever lah ya saudara. Apa sih inkarnasi? Inkarnasi bahasa Latinnya inkaro. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat yang saya telah kuningkan itu saudara-saudara, di situ terletak satu ide penting dalam kekristenan yang saudara tidak akan pernah bisa lepasin. Kekristenan mengandung sebuah ide bahwa Tuhan telah mengosongkan dirinya. Bahwa Kristus mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi daging. Inkaro. Di dalam daging. Dan dia menjadi sama seperti kita. Ini adalah satu ide yang saudara gak bisa lepasin dari kekristenan. Kekristenan adalah Tuhan mencari manusia berdosa. Tuhan menjelma menjadi daging. Amin. Dan sayangnya khotbah ini tidak sampai di sini. Yes, pastor, gue udah yakin banget Kristen paling benar. Amin. Tuhan perlu menjadi manusia. Saudara pulang. Yes, amin. Terus so what? So what? Nah, menariknya adalah Paulus di dalam ayat ini ngomong bahwa implikasi dari Kristus yang mengosongkan dirinya itu ada pada hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan di dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan apa? Pikiran perasaan di mana dia mengosongkan diri dan meninggalkan sorga. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan quote unquote kenyamanannya di sorga. Dia meninggalkannya dan dia turun ke dalam dunia. Saudara, hari ini banyak narasi penebusan itu bicara soal salvation. Yang kita pahami secara sederhana salvation adalah keselamatan. Betul nggak? Yang kita pahami salvation adalah selamat. Saya tadinya masuk neraka, terus kemudian nanti saya masuk surga. Oke, saya punya topik lain lagi ngomongin soal itu. Itu penting banget karena tidak sesederhana itu. Tapi banyak orang berpikir kekristenan, penebusan Yesus itu cuma bicara soal salvation. Saya bilang, salah. Kalau engkau memahami salvation hanya sesederhana engkau tadinya binasa, lalu nanti engkau selamat, tidak tepat. Karena penebusan Yesus berbicara bukan hanya salvation, tapi juga imitation. Tolong imitation ini jangan bayangin emas palsu, barang KW, jangan. Maksudnya adalah kita diselamatkan untuk mengimitasi Yesus. Kita diselamatkan untuk menghidupi karakter dan spiritual Yesus. Itu penting. Itu penting banget. Kenapa? Karena karakter spiritual Yesus itulah yang menjadi keselamatan kita. Kadang-kadang maaf izinkan saya sedikit ngomong begini ya. Ini maaf. Ada orang yang menjelaskan surga itu kayak apa? Oh surga itu nanti kita mendapatkan upah. Apa upahnya? Oh kalau kita rajin penginjilan di dunia, nanti kamu dapat kapling tambahan di sorga. Nanti kalau kita rajin berbuat baik di dunia, nanti mobil kamu di sorga Ferrari. Oh kalau kamu rajin di dunia, berbuat baik dan sebagainya, nanti kamu dapat jabatan kayak bupati di sorga. Saya jadi berpikir, orang yang ingin masuk sorga untuk dapat emas, dapat kapling, dapat mobil, itu orang pikirannya duniawi. Betul begitu gak? Bisakah orang duniawi masuk sorga? Saya cuma membayangkan sorga adalah tempat di mana Kristus mengosongkan diri. Lah ini kita rame-rame ingin memenuhi diri kita. Itu agak aneh tuh, gak nyambung tuh.
Karena definisi dari Kristen atau pengikut Kristus, saya udah jawab sendiri tadi. Definisi dari Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan Yesus jalan depan, kita di belakang. Bukan begitu. Tapi pengikut Yesus adalah bagaimana kita mengikuti spiritualitas Yesus, itu penting. Bagaimana kita mengikuti karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah dia berinkarnasi. Dia mengosongkan diri, meninggalkan kenyamanannya. Di tengah hari ini dunia yang ngajarin, you harus kejar kenyamanan. Betul nggak? Yuk jadi member VIP, asik. Supaya nanti kamu dapat privilege. Sudah lihat gak? Dunia sekeliling kita itu mengerti bahwa natur kita manusia senang kenyamanan. Betul nggak? Kita pay more untuk dapat kelas bisnis, dapat kursi lebih besar, misalnya di angkutan. Dapat makanan lebih enak dan sebagainya. Akhirnya tanpa sadar kita semua lari ke kenyamanan. Kenapa? Karena memang itu sifat natur di kita. Natur kita manusia adalah kita suka kenyamanan. Kita menjadikan kenyamanan sebagai sesuatu yang kita pertahankan dan tanpa sadar. Kita menjadi orang Kristen yang terus mempertahankan kenyamanan kita. Perhatikan ini baik-baik. Kadang-kadang ada orang yang jadi Kristen karena dia pikirnya nyaman dulu. Saya ke gereja karena ke gerejanya nyaman. Nyamannya kenapa? Tempat parkirnya oke, ruang gedungnya bagus, AC-nya dingin, pengkhotbahnya lucu. Nyaman buat saya. Kalau saudara cari kenyamanan begitu, gini. Tidak ada yang salah dengan kenyamanan. Tapi kalau kenyamanan menjadi tujuan akhir saudara, itu salah. Karena saudara kan tetap menjadi orang Kristen yang butuh untuk terus dinyamankan. Dan itulah sebabnya banyak hari ini orang Kristen kecewa. Lari terus dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari mereka nyaman. Mencari sebuah pertunjukan rohani yang lebih menyamankan diri. Sekali lagi, kalau saudara punya gedung yang baik, AC yang baik, semua fasilitas yang baik, puji Tuhan. Saya tidak anti. Amin. Tapi hati-hatilah. Kalau tujuan akhir kita cuman itulah sebabnya dalam gereja-gereja tertentu saudara-saudara. Saya background dari lahir udah gereja. Ayo pelayanan. Kadangkala karakteristik jemaat itu apa? Ya saya mau pelayanan kalau nyaman buat saya. Kalau Yesus menggunakan karakter yang begitu, saya mau nyelamatin kamu kalau nyaman buat saya. Diselamatkan kan? Kita diselamatin gak? Gak bakal, sampai ayam tumbuh gigi juga gak bakal selamat kita. Dia gak bakal turun ke dunia menyerahkan dirinya, nyawanya, betul gak? Tapi apa yang Yesus lakukan? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Aku datang untuk memberikan nyawaku. Karakter Kristus itulah yang sebenarnya harusnya menjadi sesuatu yang tidak boleh terluput dari pikiran kita. Bahwa menjadi seorang Kristen adalah menjadi seorang yang dibentuk serupa dengan Yesus. Saya tidak bilang diri saya sempurna. Saya adalah orang yang juga sama-sama belajar. To be honest, saya bicara begini bukan berarti saya telah meninggalkan kenyamanan saya. I'm so sorry. Once again, ada yang mengatakan sama saya, kok berarti kenyamanan itu buruk? Tidak. Kenyamanan itu adalah sesuatu seperti pisau. Pisau itu you bisa pakai untuk potong sayur, tapi pisau you bisa pakai buat ngancam orang. Pisau itu bisa buruk, dia netral, tapi dia bisa buruk ketika hatimu buruk. Kenyamanan itu bisa baik. Ketika hatimu buruk, kenyamanan itu menguasai hidupmu. Sudah tanpa sadar kita tuh menghidupi kenyamanan sebagai yang utama. Padahal kekristenan berbicara tentang keluar dari zona nyaman. Keluar dari apa yang selama ini saya anggap penting dalam diri. Dan saya menjadikan Kristus sebagai satu-satunya North Star saya. Panduan saya. Pastor dari tadi ngomong apa sih panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Saya agak oke, kita langsung masuk dalam satu hal yang penting. Saudara sadar gak bahwa menghidupi misi keluar dari segala sesuatu yang somehow musuh kita tuh kenyamanan itu sendiri. Keluar dari situ adalah satu hal yang penting. Soalnya lihat Abraham meninggalkan Ur Kasdim, betul? Dia meninggalkan kenyamanan dia. Saudara lihat banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, sebut aja Yakub, Yusuf dan sebagainya. Mereka meninggalkan kenyamanan mereka, setuju? Dan Tuhan bentuk mereka karena tujuan akhir adalah mereka mau diberkati supaya mereka jadi berkat. Hari ini saudara mendengar banyak kekristenan, pengajaran-pengajaran yang cuma sampai pada engkau diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Lagunya gak salah, tapi cara memahaminya bisa salah.
ketika engkau berpikir bahwa segalanya dikumpulin hanya untuk dirimu sendiri. Tanpa sadar spiritualitas apa yang terbentuk dalam dirimu. Bahwa yang harus diutamakan adalah preferensi saya. Kalau semua orang seperti itu, itulah yang Paulus bilang. Semua orang cuma memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan itu antitesis dari komunitas Kristen. Saudara, Abraham diberkati untuk jadi berkat. Ada yang semalam waktu saya pelayanan sama-sama di komunitas sama KBP. Ada yang tanya begini, kok berarti aku salah ya selama ini. Aku pikirnya adalah kita jadi Kristen supaya diberkati Tuhan. Saya bilang, bukan. Saya tidak bilang kamu salah. Tapi kalau kamu cuma berhenti sampai di situ, enggak benar. Kamu itu diberkati Tuhan, supaya kamu bisa punya kekuatan lebih banyak untuk jadi berkat. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus bilang, siapa yang dipercaya perkara kecil, dia akan dipercaya perkara lebih besar. Setianya apa? Setia di dalam mengelola yang Tuhan kasih. Kalau kamu punya satu kue, kamu bisa bagi ke 1 atau 2 orang. Kuenya kamu bagi, betul gak? Tapi kalau kamu punya 10 kue, kamu bisa kasih lebih banyak. Pastor berarti habis ini saya mesti jual Lexus saya nih, saya jual saya kasih ke orang. Bukan, jangan memahami kekristenan sehitam putih itu. Tapi engkau sadar betul bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah satu kesempatan bagimu untuk jadi berkat. Ada kesempatan bagimu untuk benar-benar berinkarnasi. Meninggalkan fokus utama yaitu diri saya, kenyamanan saya, untuk saya jadi berkat. Hari-hari ini saudara-saudara banyak orang tanpa sadar, mungkin tetap Kristen. Tapi dia kehilangan semangat inkarnasi dalam dirinya. Suami-suami hari ini ada yang mentalitasnya adalah, kerjaan gue ya di keluarga, tanggung jawab saya cari duit ya. Urusan anak, urusan? Jangankan istri, mbak juga urusannya. Istri bilang bukan urusan saya, urusan mbak. Kadang-kadang saya suka lucu tuh kalau dengar, kalau anak bermasalah ya dalam tanda kutip ya dipanggil sekolah. Wah itu bapak-bapak udah bete. Kenapa anak kita dipanggil? Anak lu nih dipanggil nih gitu kan. Ngomong sama istrinya begitu, anak lu. Nanti kalau anaknya juara, anak gue. Saudara, itu masalahnya. Kita berpikir bahwa semua untuk diri kita. Padahal di dalam kekristenan ketika engkau diselamatkan, harusnya ada transformasi terjadi dalam dirimu. Bahwa it's not all about me. It's all about God. Yang membuat aku ada sekarang dan bagaimana caranya aku hidup jadi berkat. Suatu kali ada seorang suami istri datang lalu kemudian minta didoakan. Keren saudara, rohani banget. Pastor doakan keluarga kami ya pastor. Oh iya mau didoakan apa? Ini doakan istri saya nih gak bisa tunduk sama saya. Padahal kan Efesus 5 mengatakan, hai istri tunduklah pada suamimu. Wah keren nih. Udah hafal firman, nuding-nuding nih, keren nih gitu kan. Udah kayak Farisi juga nih kan gitu kan ya. Doain istri saya supaya tunduk sama saya nih. Ini suka ngelawan nih. Ini jatuh dalam dosa gitu. Waktu saya diminta begitu saya bilang, oh iya benar sih. Tapi boleh gak Pak, saya juga bukan doakan istri Bapak, saya doakan Bapak juga. Saya doakan Bapak supaya Bapak gak potong ayatnya tuh. Karena ayat sebelumnya mengatakan, hai suami-suami, ayat sesudahnya mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi siapa? Jemaatnya. Sekarang saya tanya, Yesus mengasihi jemaat dengan cara apa? Dengan cara apa? Menyerahkan diri. Kalau pakai patron dari Filipi 2 tadi, Yesus mengasihi jemaat dengan cara mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia merendahkan dirinya di kayu salib. Jadi sebenarnya konsep merendahkan diri itu bukan dimulai dari istri kepada suami. Tapi konsep merendahkan diri itu dimulai dari suami merendahkan diri. Merendahkan dirinya berapa kali? 2 kali. Seperti Yesus. Jadi sebenarnya yang harus lebih merendahkan diri siapa dulu? Suaminya. Amin. Ibu-ibu katakan amin. Karena istrimu akan bisa menghormati engkau ketika engkau punya karakter Kristus dalam dirimu.
hormatnya genuine. Hormat bukan karena takut, tapi hormat karena menghargai, respect karena suamiku seperti Kristus. Betul ibu-ibu? Coba ibu-ibu lihat senyumnya yang mana. Saya capek beragama tuh palsu. Halo? Saya capek beragama tuh palsu. Ketika agama cuma memerintahkan kita how to do. For me Christianity is not how to do. This is not to do and don't list in our life. Kalau saudara melihat kekristenan sebagai agama yang do and don'ts, izinkan saya menyampaikan ini kepada saudara. Engkau telah meleset melihat kekristenan. Karena kekristenan berbicara tentang perubahan hati. Hati kita yang tadinya hidup di dalam dosa. Bukan karena kita berbuat dosa, kita berdosa. Salah ya. Kita itu punya hati di dalam dosa, makanya kelihatan di dalam sikap dosa. Halo? Ini saya gak punya waktu panjang lebar jelasin ini saudara-saudara ya. Lain waktu nanti kita akan jelasin ini. Tapi poinnya adalah hatimu diubahkan. Hatimu seperti Kristus. Kadang-kala kita menjadi transaksional. Dalam pekerjaan, dalam keluarga. Pokoknya yang penting papa udah cari duit. Sisanya lu atur. Itu bukan inkarnasi. Itu kesombongan. Kadang-kadang dalam kerjaan kita cuman poinnya apa? Yang penting saya udah gue udah kerjaan. Sisanya lu mau jukir balik atau apa. Itu kerjaan lu. Itu kesombongan. Inkarnasi itu berbicara tentang saya hadir. Saya mau jadi berkat. Bahkan saya mau membantu. Saya mau menolong jika ada yang kebutuhan saya akan fulfill. Kenapa? Ketika saya mampu untuk melakukan, saya akan lakukan. Saudara, kalau kita punya mentalitas ini, percayalah bahwa engkau akan menemukan banyak hal yang indah dalam hidupmu. Dalam keluargamu, istrimu, anak-anakmu melihat engkau bukan sebagai orang tua yang eksploitatif. Engkau adalah orang tua yang secara genuine menunjukkan bahwa engkau betul-betul care. Engkau turun sama mereka. Engkau punya waktu. Betul gak saudara? Engkau akhirnya menjadi seorang yang akhirnya betul-betul sadar betul bahwa memerintah itu bukan untuk menunjukkan kekuasaan. Tapi memerintah itu artinya apa? Menunjukkan esensi dari memimpin, yaitu melayani. Hari ini lagi rame saudara-saudara, pajak naik 250%. Buat yang tahu-tahu aja, tahu nggak? Kok banyak yang kagak tahu? Itu tanda saudara terlalu bekerja keras ini saudara, kurang liburan ya. Lagi rame tuh tentang pajak naik 250%. Kenapa? Ya bukan pajaknya yang naik, tapi orang demo supaya minta bupatinya turun. Kalau saudara baca narasinya satu, apa itu? Arogansi. Gue pemimpinnya, lu mau apa? Saudara-saudara tanpa sadar, kita itu menjadi orang-orang yang hidupnya begitu. Itu dunia. Tapi kalau engkau diubahkan Kristus, maka engkau akan sadar bahwa life is not about me. Aku memimpin dengan melayani, itu yang Yesus bilang. Dunia, pemerintah-pemerintah dunia memimpin dengan tangan besi. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang terbesar di antara engkau harus jadi yang terkecil. Siapa yang memimpin di antara engkau harus jadi yang melayani. Dengan melayani, dengan meninggalkan kenyamanan, kita belajar diubahkan Kristus. Dan saya percaya itu berkat yang indah yang saudara bisa punya. Amin. Saya selalu bilang pelayanan itu bukan option. Pelayanan itu adalah konsekuensi logis ketika saudara menjadi seorang Kristen. Pelayanan itu seharusnya bukan ketika, ayo dong melayani, ayo dong melayani, ayo dong melayani. Ntar ya kalau gue ada waktu, sampai ayam tumbuh gigi lu gak punya waktu. Kalau lu cuma menjadikan kenyamananmu sebagai yang utama. Tapi inti dari komunitas Kristen itu adalah kita sama-sama belajar mempraktikkan spiritualitas Yesus. Kita sama-sama mau merendahkan diri, mau melayani. Itu inti kekristenan. Dan melayani adalah cara Tuhan membentuk hati kita. Kenapa? Karena jujur, kita nggak usah diapa-apain. Semuanya akan cenderungnya larinya ke kita. Kalau kita di perusahaan, kita tuh jadi bos. Semua orang akan say yes to you, betul? Betul? Di toko, semua bawahan karyawan akan bilang, ya bos. Gak ada yang berani bantah. Tanpa sadar spiritualitas kita kebawa ke rumah. Kita menjadi upset ketika apa? Istri kita gak setuju. Maksud lo apa? Kita upset. Anak kita, waktu kita suruh, ayo mandi, ntar dulu. Kita langsung ke trigger. Bukannya kita bisa ngomong sama anak kita baik-baik, tapi kita langsung ke trigger. Kamu ngelawan papa?
tanpa sadar hatimu menjadi keras. Kenapa? Karena engkau terbiasa di atas. Pelayanan itu sebenarnya berkat ketika kita melayani. Entahkah engkau bos, entahkah engkau CEO. Karena CEO di gereja sama satpam sama di hadapan Tuhan. Di pelayanan engkau diajar untuk mendengarkan orang. Di pelayanan engkau diajar untuk humble. Di pelayanan engkau diajarkan untuk gue terbiasa masuk ke kantor satpam siapin VIP place. Di pelayanan lu yang aturin parkir. Di sini enggak ya? Nanti gedung baru ada pelayanan atur parkir ya. Ya. Supaya CEO belajar atur parkir ya. Amin, Saudara. Karena di pelayanan engkau diberkati Tuhan. Hatimu diubahkan. Anak-anakmu akan menghargai engkau bukan karena engkau adalah CEO. Anak-anakmu menghargai engkau karena papa saya menunjukkan keindahan. Dia orang gede tapi dia humble. Indah sekali hidup itu. Amin. Indah sekali hidup itu.